Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin hadratal muhtaramin. Bapak-bapak jamaah salat maghrib dan jamaah Majelis Ta'lim Masjid Darus Sa'adah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang bahagia ini, malam yang mulia ini, kita semua masih dipertemukan kembali, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjumpai bulan Sya'ban. Tentu dengan nikmat yang kita terima ini, mudah-mudahan kita semua bertambah syukur kita, bertambah istiqomah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat, marilah kita buka majelis taklim pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberkahi majlis kita pada malam hari ini dan memberi kita ilmu yang manfaat serta ilmu yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan taklim kita pada surah Yasin pada ayat salamun qawlam mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Bahwa telah kita bahas bersama, sesungguhnya orang-orang penduduk ahli surga, mereka ini akan menerima nikmat yang paling agung, nikmat yang tertinggi, yaitu mendapatkan salamun qaulam mir rabbir rahim, mendapatkan salam atau penghormatan, ucapan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu pada ayat tersebut tidak boleh kita memaknai Allah memberikan salam kepada kita sebagaimana kita memberikan salam kepada sesama muslim. Karena Allah mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan kita, maka jangan sampai kita mengartikan Allah memberikan salam seperti halnya kita mengucapkan salam kepada teman kita. Di situ yang sebagaimana yang pernah dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ini Lailatul Mi'raj, yaitu ketika diangkat oleh Allah ke Sidratul Muntaha, yang dilihat oleh baginda Nabi di situ cahaya yang agung, yaitu nur yang sangat agung, yang mana ketika melihat nur itu, orang yang melihatnya tidak akan mau melihat selain cahaya Allah, cahaya zat yang maha agung. Dan di situ Lailatul Mi'raj, baginda Nabi dalam satu riwayat beliau melihat 2 kali, dalam satu riwayat beliau melihat sampai 4 kali. Dalam riwayat beliau juga melihat secara kasat mata, dalam riwayat lain beliau melihat dengan hati, dengan mata batin. Yang wajib kita imani yaitu bahwa Allah ini wujud, Allah ini ada. Yang penting Allah ini ada.
maka keyakinan kita, iman kita bahwa Allah ini ada, itulah yang disebut sebagai iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ilmu mantik, dalam ilmu logika, iman kepada Allah ini cukup atau mentoknya ini hanyalah iman dengan zat yang mewujudkan alam raya ini. Di situ tidak ada nama Allah. Nah, nama Allah ini diperuntukkan untuk orang Islam. Jadi awal kita iman ini adalah iman kepada zat yang wajib wujudnya, yang pasti adanya. Barulah kita menyebutnya zat yang wajib adanya, pasti adanya, itu disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan bukan Allah dari awal, tidak. Makanya di situ Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Tidak ada kata-kata Allah. Iqra bismi rabbika, bacalah dengan menyebut nama Tuhan kalian. Lah Tuhan kita inilah yang kita sebut sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang surga nanti mereka akan menerima nikmat tertinggi, yaitu mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana keadaannya orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah? Maka dilanjutkan dengan ayat wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Mereka pada hari itu, orang-orang yang tidak mau menyembah kepada Allah, mereka ini akan berpisah dengan teman-temannya. Qala Muqatil i'tazilul yauma minas sholihin. Pendapat Muqatil mengatakan i'tazilul yauma minas sholihin. Berpisahlah kalian semua, wahai orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, dan jangan berkumpul bersama orang-orang soleh. Mungkin saat ini orang-orang yang tidak iman kepada Allah masih kumpul dengan kita. Nanti di kuburan juga kumpul dengan kita, sama-sama di bawah tanah. Ketika dibangkitkan, mereka juga masih kumpul dengan kita. Tapi ketika sudah sampai Shirathul Mustaqim, disitulah mereka nanti akan berpisah dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Abul Aliyah tamayyazu wa qala as-suda kunu ala hiddatin wa qala az-zajjaj infaridu minal mu'minin wa qala ad-duhaq inna likulli kafirin baitan finnar. Ini beberapa pendapat tentang makna wamtazu. Ada yang mengatakan makna wamtazu ini ngusir, kalian orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, pergilah dari golongan orang-orang soleh. Abul Aliyah berpendapat tamayyazu, berpisahlah kalian semua. As-Suda berpendapat kunu ala hiddatin, juga berpendapat pergilah kalian sesuai dengan keyakinan masing-masing. Qala ad-Duhaq inna likulli kafirin baitan finnar. Ad-Duhaq berpendapat bahwa pada ayat wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, sesungguhnya inna likulli kafirin baitan, di dalam orang-orang yang tidak beriman, mereka semua nanti akan mendapatkan rumah tersendiri finnar, yaitu di dalam neraka. Fayadkhulu dzalikal baita wa yardamu babuhu binnar. Mereka kemudian nanti akan digiring oleh malaikat untuk masuk ke surga, dan di surga itu rumah yang mereka tempati ini dipaku pintunya dengan paku api, dipaku atau dikunci dengan kunci api. Fayakununa fihi abadal abad, maka mereka nanti akan ada di neraka abadal abad, selama-lamanya. Sama seperti orang yang ada di surga, itu mereka nanti juga akan khalidina fiha
abada, akan kekal di dalamnya. Nah, kecuali orang yang pernah beriman kepada Allah, yang sering saya sampaikan, berapapun kadarnya, berapapun lamanya mereka ini beriman kepada Allah semasa di dunia, tetap wajib akan mendapatkan hak untuk masuk surga. Apakah nanti akan masuk ke neraka dulu, apakah langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam surga? Wallahu a'lam, kita semua tidak tahu. Yang wajib kita imani, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti akan masuk surga. La yara ahadan wala yura, yakni yaqulullahu ta'ala ayyuhal mujrimun kuntum fid dunya ma'as sholihin. Nah, di situ kemudian ketika orang-orang ahli neraka ini hendak masuk, maka di situ ada khitab, ada firman Allah, ada seruan dari Allah, ayyuhal mujrimun kuntum fid dunya ma'as sholihin. Wahai orang-orang yang tidak mau beriman kepadaku, sesungguhnya kalian semua semasa di dunia kalian masih bisa berkumpul bersama orang-orang soleh. Ya kayak kita ini, Pak. Kita semua di sini masih bersinggungan, masih berkumpul dengan mereka yang tidak mau beriman kepada Allah. Wa kadzalika fil qabri wal qiyamah. Begitu juga ketika sudah mati, sudah meninggal dunia di kuburan, mereka orang-orang yang tidak mau iman kepada Allah juga berkumpul sama orang-orang soleh, orang-orang yang beriman kepada Allah. Sampai hari kiamat mereka juga masih berkumpul dengan orang-orang soleh. Fal'an, maka pada hari ini tafarraqu minas sholihin, berpisahlah kalian semua wahai orang-orang yang tidak mau beriman, pisah dengan orang-orang yang soleh. Li'anna masirakum annar, karena sesungguhnya tempat kembali kalian saat ini adalah di neraka. Wa masiruhum al jannah, dan tempat kembalinya orang-orang soleh itu ada di surga. Fala tarawnahum abadan falamma sami'al mujrimun hadzal kalam tahayyaru tsumma ta'tiz zabaniyah. Nah, ketika Allah sudah menyerukan tadi, wahai orang-orang yang tidak pernah beriman kepadaku, sesungguhnya tempat kalian di neraka dan tempatnya orang soleh ini di surga, maka kemudian mereka setelah mendengarkan seruan itu, mereka tahayyaru, yaitu bingung. Jadi setelah semua berkumpul, kemudian ada khitab dari Allah, ada seruan dari Allah. Orang-orang yang bingung ini adalah orang yang tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma ta'tiz zabaniyah yufarriqunal mujrimin minas sholihin. Datanglah kemudian malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah ini malaikat tukang giring ke neraka. Mereka malaikat zabaniyah kemudian datang dan mengajak atau mengusir, memisahkan mereka-mereka dengan orang soleh, kafarkit tuyur minal jarot, sebagaimana burung memisahkan dirinya dari belalang. Ini hanya tasbih. Fayufarriku as-sadiqu minal asdiqa, fayufraku as-sadiqu minal asdiqa wal aba minal aulad wal zauju minaz zaujah wal akh minal akh falamma ra'au hadhil halah baqau wa tadarra'u wa qalu wa wailahu wa hasratahu. Maka ketika malaikat zabaniyah ini sudah mengusir, sudah menginstruksikan, sudah ngasih memo lah kalau panjenengan bahasanya, sudah ngasih memo, mereka ini bingung. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ini bingung. Setelah mereka bingung, kemudian di situ malaikat zabaniyah memisahkan antara dirinya dengan keluarganya.
As-sodiq minal asdiqa, memisahkan dengan temannya. Mungkin kalau kita di sini masih berteman, masih kenal sama mereka yang tidak mau beriman, tapi nanti ketika mereka ini sudah sampai hari di mana ditentukan nasibnya, maka mereka ini mau nggak mau harus berpisah dengan teman-temannya semasa di dunia. Jadi dari sekarang sampai nanti hari kebangkitan, kita semua masih saling mengetahui, Tapi ketika sudah pisah, sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka, maka disitulah kemudian Allah menjadikan manusia tersebut, menjadikan hamba tersebut tidak ingat siapa mereka yang masuk ke neraka, siapa mereka yang masuk ke surga. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam surga dan neraka, ini masih saling tahu. Wal aba minal aulad, bapak berpisah dengan anak. Wazauju minaz zaujah, suami berpisah dengan istri. Wal akh minal akh, dan saudara atau kakak adik berpisah. Falamma ra'au hadhil halah bakau wa tadarra'u. Ketika hal ini sudah terjadi, maka mereka ahli-ahli neraka, orang-orang kafir ini kemudian bakau, mereka menangis, semuanya menangis. Wa tadarra'u, dan mereka ini ngenes. Tadarra'u kalau bahasa Jawanya ini ndp, memohon ampun kepada Allah, tapi pada hari itu sudah tidak ada gunanya. Jadi orang taubat setelah mati itu tidak ada gunanya. Wa qalu wa wailahu wa hasratahu, celakalah untuk kita semua. Tsumma yaquluna ya ayyuhaz zabaniyah amhiluna hatta nara wa yuti'u ba'duna ba'don. Nah, setelah mereka ini diinstruksikan, dikasih memo oleh malaikat, orang-orang kafir ini masih berharap diberi kesempatan oleh malaikat Zabaniyah untuk saling bertatap muka. Mungkin kalau bahasa kita ya cipika-cipiki dulu sebelum masuk ke neraka.